Nah, jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya dia murjiah. Sholat suka-suka dia, puasa pada bulan Ramadan suka-suka dia. Nah, dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Makanya harus mengerti kita. Iman bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Maksiat itu apa? Nah, ini harus jelas nih. Maksiat itu dosa. Iman berkurang karena dosa. Berkurang iman kita ini apabila kita melakukan dosa. Dosa itu apa? Dosa itu maksiat. Coba apa dosa itu? Kan tadi rumusnya iman berkurang apabila melakukan maksiat, melakukan dosa. Dosa itu apa? Pasti yang ada dalam benak orang berjudi, berzina, melakukan mabuk-mabukan. Itu kan? Kalau udah tua-tua ini nggak ada lagi, apalagi jemaah-jemaah masjid. Mana ada dia seperti itu lagi? Mana ada dia seperti itu lagi? Jemaah-jemaah masjid. Gitu kan? Berarti dia nggak ada maksiat. Bertambah terus imannya tuh. Apabila di dalam pemahamannya dosa itu, maksiat itu hanya sebatas berjudi, berzina, mana dia lakukan lagi tuh? Dulu ya mungkin, waktu dia masih muda. Kalau udah tua nggak ada lagi. Makanya harus kita ketahui maksiat tuh, dosa tuh. Dosa itu ada 3. Maksiat itu ada 3. Maksiat yang pertama, tempatnya di dalam hati. Namanya ismun. Alif, sa, mim. Dosa, artinya dosa. Ismun, dosa. Al-maksiyatu ya'rifu hal insan biqalbihi. Maksiat yang diketahui oleh manusia, tempatnya di dalam hati. Yang tahu hanya dia dan Allah. Orang lain tidak tahu. Maksiat jenis ini yang tahu hanya dirinya dan Allah. Maksiat yang tempatnya di dalam hati. Maudi'uha fil qalb, tempatnya di dalam hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahaka fi sadrika", apa yang ada di dalam hatimu, ma tukhfi fis sudur, apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Apa contohnya? Nifak, munafik. Munafik, nifak. Itu yang tahu dirinya dan Allah. Nggak ada orang tahu. Mana ada orang tahu dia ini munafik? Nggak ada tahu. Itu kan penyakit. Nifak, iri, dengki. Tempatnya di dalam hati. Berdusta, berbohong. Ada dia di sini? Nggak ada, padahal ada. Tapi dia bilang nggak ada. Bohong. Siapa yang tahu dia bohong? Dia dirinya sendiri dan Allah. Manusia nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Itu maksiat yang ada di dalam hati. Munafik, iri, dengki. Yang tahu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Ya kan? Mana tahu kita ini iri dan ini dengki. Nggak tahu kita, Allah yang tahu dirinya sendiri. Apabila maksiat ini yang mengurangi iman berkurang, iman berkurang. Dosa yang namanya ismun. Ini banyak orang nggak tahu nih dosa ini. Sama seperti sirat, sabil, torik. Jalan artinya. Sirat jalan, sabil jalan, torik jalan. Di dalam Al-Quran itu ada 3 penyebutan jalan. Di dalam Al-Quran itu ada 3 penyebutan maksiat atau dosa. Ismun, zadmun, as-sayyi'ah. Ketiga-tiganya artinya dosa. Ketiga-tiganya artinya maksiat. Yang apabila dilakukan berkurang iman. Yang pertama, yang ismun tadi itu dosa yang tempatnya di dalam hati. Ismun. Kita lihat surat 2 ayat 283. Wala taktumus syahada. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Athimun qalbuhu, berdosa hatinya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanan maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahada.
wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Orang yang menyembunyikan kesaksian, orang yang berbohong, menyembunyikan kesaksian, berbohong dia, kan ada nih, ada pengadilan, ada saksi, kan? Ada yang berbohong. Nah, siapa yang tahu dia berbohong? Dusta, dia berdusta. Siapa yang tahu dia berdusta? Yang tahu dia berdusta itu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Malaikat itu kan ada dua malaikat nih, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Dosa ini dia tidak tahu. Karena dia tersembunyi di dalam hati. Dosa maksiat yang tersembunyi di dalam hati. Nifak, berbohong, iri, dengki, tersembunyi dalam hati. Itu maksiat. Berkurang iman, berkurang iman, berkurang iman, berkurang iman. Makanya lanjutan ayatnya, ayat 284-nya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam dirimu, kamu nyatakan, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, Allah akan hisab. Allah akan hisab. Allah akan hisab dosa, maksiat, dosa, ismun, alif, sa, mim. Al-maksiyatu ya'rifu hal insan biqalbihi. Maksiat yang diketahui oleh manusia itu sendiri ada di dalam hatinya. Wa maudi'uha fil qalb. Maksiat ini tempatnya di dalam hati. Maha kasih sadrika wa ma tukhfi fis sudur. Apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu, yang tahu hanya kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu. Jangankan manusia, malaikat aja tidak tahu. Karena dia tersembunyi. Kan berbahaya tuh. Berbahaya nih. Maksiat jenis ini berbahaya nih. Iri, dengki, nifak, munafik. Orang munafik itu kan kalau berkawan dia sama orang, tujuannya kan untuk mencelakai orang tuh. Tujuannya untuk merugikan orang tuh. Tujuannya untuk mengambil manfaat dari orang tuh. Pokoknya untuk mencelakai. Dia pura-pura kan? Dari mana kita tahu dia pura-pura? Nggak tahu kita ada. Allah yang tahu. Dan dia sendiri. Berkurang iman, berkurang iman, berkurang iman. Itu maksudnya berkurang iman. Berkurang iman itu karena maksiat. Maksiat yang tempatnya di dalam hati. Kita lihat lagi surat 4 ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi isman mubina. Isman lagi, dosa. Dosa kan? Lihatlah bagaimana mereka mengada-ngadakan kedustaan. Ya, berbohonglah, berbohong. Dosa yang tempatnya di dalam hati. Nah, maksiat yang tempatnya di dalam hati. Hanya kita yang tahu, hanya orang tuh yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ini, dosa ini yang tahu hanya Allah dan dia sendiri, dan dirinya itu sendiri. Kawan kita tidak tahu, manusia yang lain tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Paling kita dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya dikasih tahu. Tanda-tanda orang munafik dikasih tahu kan? Tanda-tanda. Nah, kadang-kadang kita baca tanda-tanda, tidak pula mantap, meleset pula. Ternyata mantap dia. Oh, ini mantapnya, ternyata meleset. Nah, jadi ini maksiat, dosa. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Ini maksudnya. Dosa yang tersembunyi di dalam hati, maksiat yang tersembunyi di dalam hati. Orang lain tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanya manusia itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ismun, dosa. Alif, sa, mim. Kalau alif, sin, mim, ismun, nama. Mas muka, siapa namamu? Ini bukan nama, ini sa, dosa. Makanya berbeda-beda. Berbeda-beda kan? Sirat, jalan.
sabil jalan, torik jalan. Ini ismun dosa, maksiat yang hanya Allah yang tahu. Tempatnya tersembunyi di dalam hati. Tempatnya tersembunyi di dalam hati. Kita nggak tahu tuh. Nanti dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang nggak sadar nih maksiat seperti ini. Makanya imannya berkurang terus. Nggak tahu dia imannya berkurang terus. Nah, itu berbahaya. Makanya harus ingat kita tuh. Harus ingat. Karena berbahaya nih. Maksiat jenis dosa ini berbahaya. Itu makanya kita disuruh banyak berzikir. Supaya minimal terhindar dari maksiat yang tadi tuh. Yang tersembunyi di dalam hati. Maksiat atau dosa yang jenis ismun tadi. Makanya disuruh banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu zukurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau Rasulullah SAW di dalam hadis lebih dari 100 kali dalam satu hari kan? Tapi bukan maksudnya 100 kali dalam satu hari itu, satu hari ini 100 kali. Bukan gitu. Rasulullah istighfar, zikir atau istighfar lah kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Maksudnya bukan satu hari ini astagfirullah 100 kali udah besok lagi. Bukan seperti itu. Tetapi di setiap kondisi. Sekarang dia berada misalnya seperti sekarang nih. Berzikir dia 100 kali. Istighfar. Astagfirullah 100 kali. 100 kali nih. Sekarang. Habis itu dia pergi lagi ke tempat lain, duduk lagi di situ, atau berada dia di situ, zikir lagi 100 kali. Astagfirullah. Seperti itu terus. Kita gimana deh kita deh? Pada Rasulullah itu dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih Allah dia itu. Rasulullah kekasih Allah. Nggak ada dosanya. Dia maksum. Tetapi dia selalu minta ampun. Merasa berdosa. Merasa bersalah. Astagfirullah. Nah, kita ada enggak? Nah, itu makanya. Ini ingat deh. Besok ada tanya lagi. Minggu besok. Ada zikir 100 kali. Ada tanya lagi. Kalau enggak, lari. Harus gitu lagi kayaknya deh. Ada tanya besok lagi. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullah. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. 1000 boleh? Boleh. 1.000.000, 100 juta boleh. Zikir. Sebanyak-banyaknya. Kayak itu tuh. Rasulullah lebih dari 100, 1000 lebih dari 100, 500 lebih dari 100, 10.000 lebih dari 100. Sebanyak-banyaknya. Tapi kan itu tuh. 100 saja tidak dilakukannya dah. Itu bid'ah pula ya, bid'ah. Udah bid'ah. Kayak gitu kan. Langsung aja bid'ah tuh. Udah bid'ah tuh. 100 kali aja dan dilakukannya dah, itu bid'ah pula. Saya 100 kali lagi, 33 kali. 33 kali saja habis sholat. Subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar. 33 kali. Nah, zikir itu dua artinya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Zikir itu artinya dua. Yang pertama artinya mengingat. Ingat. Yang kedua artinya menyebut. Dua artinya. Mengingat, menyebut. Ingat. Ingatlah kepada Allah.
Sebutlah Allah. Itu artinya maksudnya. Zikir itu artinya mengingat. Ingat. Ada lampu merah. Ada lampu merah. Di jalan ada lampu merah. Kita zikir. Lampu merah. Tapi kita lewat juga. Berarti nggak zikir namanya tuh dong. Kita berzikir tuh. Ada lampu merah di jalan. Lampu merah. Kita gas. Zikir. Ada lampu merah. Ada lampu merah. Nah, kita zikir, kita ingat. Nggak ada kita sebut. Tapi kita berhenti. Nah, mana yang lebih zikir? Ya? Mana yang lebih berzikir tuh? Antara dua orang nih. Yang satu disebutnya lampu merah, lampu merah. Tapi dia terobosin juga. Yang satu diamnya dia nggak disebutnya dah. Ditengoknya aja. Nah, tapi dia berhenti. Nah, mana yang lebih zikir? Jadi menyebut zikrullah 100 kali, 1000 kali. Tapi yang dilarang Allah dilakukannya juga. Itu meleset tuh. Maksudnya, kan ingatlah kamu kepada Allah. Ingat kita, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Di mana saja berada. Ingat Allah. Di pasar kita ingat Allah. Di masjid ini ingat Allah. Di kedai, di warung ingat Allah. Di kebun ingat Allah. Di kantor ingat Allah. Di rumah ingat Allah. Jangan hanya ingat Allah ketika di masjid ini saja. Jangan hanya ingat Allah ketika di majlis ini saja. Itu maksudnya. Makanya zikir itu mengingat dan menyebut. Menyebut. Ingat Allah. Nah, tapi kita sebutlah zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal dalam satu hari itu 100 kali lah. Dalam satu hari. Kita coba dulu latihan 100 kali. Kita dari tempat kawan. Pulang. Nah, berzikirlah di situ. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Daripada melagu. daripada menyanyi di atas motor tuh. Lagu dangdut ya. Zikir, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya apa? Dan zikir ini perlu ya untuk mengusir dosa yang ada di dalam hati tadi. Kan dosa itu maksiat tuh menyebabkan iman berkurang. Dosa yang hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Nifak, iri, dengki. Tempatnya di dalam hati. Itu berkurang iman, berkurang iman. Nifak tuh, orang munafik tuh, itu dia yang tahu dan Allah. Malaikat nggak tahu tuh, nggak bisa malaikat mencatat tuh, karena dia nggak tahu.